Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Haji Coding dan masih bersama saya Ersan Karimi, mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan. Ya, oke teman-teman ya, kita akan lanjutin lagi nih belajar HTML dasar kita. Ya, sekarang ini ya kita akan bahas ya grouping HTML nih, pengelompokan elemen-elemen HTML. Nah, seperti apa? Langsung saja kita masuk ke slide materinya. Oke teman-teman ya, grouping HTML. Nah pertama, apa itu grouping HTML ya? Ini saya nyalakan dulu ya. Sip. Oke. Apa itu grouping di HTML ya kan? Nah, grouping ya atau pengelompokan ya kan? Nah itu adalah pengelompokannya elemen HTML menjadi satu kelompok ya kan? Nah kita kan mengelompokkan dia. Nah berarti kita mengelompokkannya ini menjadi suatu kelompok gitu kan. Nah, suatu kelompok. Nah, terus pengelompokan elemen ini ya itu sangat membantu ya jika dokumen HTML kita misalnya sudah banyak ya dan kita sudah bekerja dengan CSS dan JavaScript. Nah, jadi ini sangat membantu sekali ya kalau misalnya dokumen HTML kita ini sudah banyak nih kan misalnya gitu, atau kita sudah bekerja menggunakan CSS dan JavaScript ya dalam membuat sebuah website. Nah, di sini kita akan bahas dua tag ya. Yang pertama ada tag div ya kan dan tag span. Nah, seperti apa? Oke, kita bahas dulu yang pertama, tag div. Nah, apa itu tag div ya kan? Nah, tag div itu sendiri ya, itu mendefinisikan sebuah bagian dalam dokumen HTML. Nah, tag div itu digunakan ya sebagai wadah ya untuk elemen HTML yang kita kelompokkan ini ya, dan ini juga mempermudah kita gitu untuk menata elemen-elemen HTML kita yang berada di dalamnya. Nah, yang berada di dalamnya ya, di dalam tag div ini ya, saat kita udah bekerja ya menggunakan CSS atau kita mau memanipulasinya dengan JavaScript. Nah, itu sangat membantu sekali nih tag div ini nih. Nah, terus konten apapun ya itu bisa dimasukin ke dalam tag div. Nah, jadi kita bisa memasukin tag apa aja ke dalam tag div ya. Itu kita bisa masukin apa aja ya. Tag div ini nggak mempresentasikan suatu gitu kan, misalnya kayak P ini untuk paragraf ini itu enggak. Makanya sini tag div itu mendefinisikan sebuah bagian dalam dokumen HTML. Makanya kita bisa masukin kontennya atau elemen apapun ya ke dalam tag div ini. Nah, terus secara defaultnya ya tag div itu ya saat kita membuat tag div, browser akan selalu menempatkan jeda baris di sebelum dan sesudah elemen div ini. Makanya tag div ini ya itu bisa disebut ini disebutnya itu block level element. Nah, jadi tag div ini itu adalah block level element. Nah, ini gimana nanti kita akan bahas lagi ya gimana ya. Nah, terus biasanya di dalam tag div itu terdapat kelas atau ID untuk menandainya ada di kelompok elemen apa dia. Nah, gitu untuk tag div ya teman-teman. Nah, gimana kalau kita langsung buka text editor kita ya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Seperti biasa kita akan buat folder lagi ya. Misalnya di sini kita akan bahas kita akan buat ini caps lock lagi. Di sini kita grouping HTML. Oke. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, ini gini ya. Tanda panahnya sudah ke bawah. Oke. Kita klik kanan terus new file. Nah, di sini kita akan buat file HTML kita. Kita bisa kasih index.html. Nah, ini kita bisa hapus saja. Oh, ini ya kurang X. Oke. Nah, pertama-tama ya seperti biasa kita buat struktur dasarnya dulu ya kan. Oke, di sini kita bisa ganti title kita ya kan. Di sini misalnya kita ganti grouping HTML. Nah, oke. Terus di sini ya di bodinya ini kita buat apa nih? Oke. Yang pertama nih, misalnya kita punya H1 nih ya kan. Kita punya tag H1 nih. Nah, misalnya ini adalah judul halaman ya kan, misalnya gitu. Nah, terus kita coba kita save dulu ya, kita save terus kita klik kanan
Ini kita klik kanan terus open with live server ya seperti biasa. Nah ini sudah terbuka. Nah ini ada tag H1 kita, judul halaman ya kan. Oke, kita balik lagi. Nah kita balik lagi, misalnya di sini kita punya nih, misalnya kita punya H3. Ini kan ini subbab-subbabnya. Misalnya di sini kita bagian 1 gitu. Nah, terus di bagian 1 itu kita misalnya buat 3 paragraf. Misalnya paragraf pertama ya kita pakai tag P, tab itu misalnya kita bisa lorem 40 ya, jadi kita generate 40 kata ya kan. Nah ini kita save. Nah terus kita buat tag P lagi nih, misalnya P misalnya lorem 20 misalnya. Terus yang ketiga itu lorem 15 tab. Kita save, kita balik lagi. Nah ini jadinya gini nih teman-teman ya. Nah ini paragraf satunya, ini paragraf 2, ini paragraf 3-nya. Oke, terus kita misalnya buat lagi nih H3 bagian 2. Nah, terus kita buat 3 paragraf lagi, misalnya di sini lorem 50. Terus di sini kita buat tag P lagi ya. Nah, di sini kita bisa buat tag P lagi, misalnya lorem 25. Terus kita buat lagi di sini lorem kita buat tag P dulu ya. Sini lorem 10 tab. Save ya kan. Kita balik. Nah, ini gini nih. Nah, di sini ada tag H1 kita, judul halaman ya kan. Nah, di sini ada H3 ya kan, bagian 1, ini bagian 2. Yang ini paragraf dari bagian 1, ini paragraf dari bagian 2. Nah, jadi ini gini teman-teman ya. Nah, kita buat begini nih. Cuma kan ini nanti itu akan agak sulit ya kalau misalnya kita sudah bekerja dengan CSS atau JavaScript ya kan. Nah, karena ini agak susah karena kan ini nggak ada pengelompokannya. Nah seperti kita tahu ya kan, yang pertama judul ini ya kan, ini kan misalnya nih ini kan bagian header ya kan. Terus yang ini kan bagian isinya kan, bagian mainnya kan. Nah terus yang ini itu bagian satunya dari mainnya itu, terus ini bagian 2. Jadi gitu kan. Tapi kalau gini kan agak susah kan. Nah, jadi tapi kita nggak akan bahas ya misalnya gimana pakai JavaScript atau CSS ya. Nah, di sini kita fokus dulu ya di HTML-nya. Nah, jadinya dia begini nih. Nah, terus kita bisa nih kalau misalnya kita mau kelompokkan dia menggunakan div. Nah, itu gimana? Nah, itu begini. Misalnya di sini ya. Ini kan tahu nih, ini kan bagian header kan. Nah, misalnya kita berarti buat div ya kan, tab ya kan. Nah, di sini kita bisa cut dia. Kita cut dia Ctrl X, terus kita arahkan di sini ya, di tengah sini Ctrl V. Atau kalau biar lebih enak kita enter sekali. Nah, ini kita enter juga. Nah, begini. Nah, terus yang ini. Nah, ini kan ini bagian mainnya kan semuanya. Nah, kita akan taruh dia di satu div lagi. Oke, kita enter, kita gini, kita paste, kita save. Nah, dia gini ya kan. Nah, ini kita sudah kelompokkan dia di dalam tag div ya kan. Nah, kalau kita kembali ya kan, ini nggak ada apa-apa. Ini sama aja kan, nggak ada perubahan. Cuma perubahannya di sini kita sudah kelompokkan dia. Nah, yang ini juga kita kelompokkan ya. Ini kan bagian 1, ini bagian 2. Nah, ini kita cut lagi ya, kita buat div lagi di sini. Kita taruh dalam sini. Nah, kita save. Oke. Yang ini kita cut lagi dia, kita buat div lagi. Nah, gini. Kalau kita balik sama aja, nggak ada perubahan ya kan? Nggak ada perubahan ya. Nah, makanya tapi kita sudah kelompokkan dia nih. Nah, cuma kan agak bingung nih ya kan, agak bingung nih kalau ini kan ada tag div ya, ini ada tag div, ini ada tag div lagi, terus ini ada tag div lagi, terus ini ada tag div lagi, itu kan agak bingungan kan. Nah, soalnya banyak banget nih tag div ya kan. Nah, makanya tadi dibilang ya untuk mempermudahnya ya, kita bisa menggunakan ID dan kelas. Nah, jadi kita bisa memberikan ID dan kelas nih di tag div ini, atau di tag H3 atau P ini atau H1 ini, itu bisa. Nah, tapi kita buat di tag div-nya ini ya, karena tag div-nya ini kan itu jadi parent-nya kan. Nah, kita buat sebuah elemen utamanya itu kan dalam tag div nih, berarti yang div ini parent-nya gitu ya kan. Nah,
Yang pertama kan kita udah tahu nih, yang ini header, yang ini mainnya kan, main kontennya kan, ini kontennya, ya kan. Terus yang ini nih, ini itu ya kan adalah sectionnya kan, section 1, ini section 2 ya kan, ini bagian 1, ini bagian 2. Nah kita bisa beri dia ID atau kelas untuk menandai dia gitu, biar kita lebih enak lagi kan, jadi tahu oh ini untuk ini untuk ini, nanti untuk ini gitu. Nah oke teman-teman, kita akan berikan dia kelas dan ID. Nah kelas itu apa ya kan, kelas itu digunakan ya untuk menentukan kelas untuk elemen HTML. Nah jadi kelas itu digunakan saat kita mau memberikan sebuah kelas ya untuk elemen HTML gitu. Jadi ini untuk misalnya elemen ini kelasnya apa, jadi gitu. Nah satu elemen HTML ya kan, satu elemen HTML itu bisa mempunyai satu atau lebih kelas ya, jadi dia bisa mempunyai banyak kelas. Nah atau juga misalnya beberapa elemen HTML ya kan, ini misalnya beberapa kan, ini 2 elemen HTML ya kan atau lebih, itu bisa mempunyai kelas yang sama. Nah jadi gitu ya untuk kelas. Nah tapi beda dengan ID ya. Kalau ID itu digunakan untuk menentukan ID unik untuk elemen HTML. Nah jadi ID itu lebih unik ya teman, lebih unik ya. Nah jadi kita paling banyak ya sebuah elemen itu mempunyai ID cuma satu. Nah jadi kita nggak bisa gitu satu elemen memiliki ID yang banyak ya, atau beberapa elemen memiliki ID yang sama ya kan, karena ID itu unik kan. Nah kalau misalnya kita mau punya elemen nih, beberapa elemen terus memiliki ID yang banyak, nah kita bisa menggunakan kelas aja. Nah karena kan ID itu lebih unik kan, makanya cuma satu aja, satu elemen cuma punya satu ID. Nah jadi gitu ya, jadi ID itu lebih berat teman-teman. Kita akan bahas lagi lebih lanjut ya pas kita sudah masuk ke belajar CSS ya kan. Nah oke, kita akan kembali lagi ya, kita akan kasih dia ID atau kelas ya. Nah di sini kan kita udah tahu nih kalau dia ini bagian main ya kan, bagian header ya kan, bagian header. Nah di sini kita bisa kasih ID ya, kasih ID-nya itu di tag pembukanya ya, kita klik, kita spasi ya setelah nama tagnya. Nah di sini kita bisa tuliskan ID ya kan sama dengan .2.2. Nah jadi gitu, kalau pakai VS Code tuh biasanya kita tuliskan ID itu sudah ada ini di sini, kita bisa langsung enter aja. Nah itu langsung dibuatkan begini ya kan. Nah, terus di tengah sini kita tulis ID-nya. Nah tadi kan ini adalah header, nah, ya kan, ini bagian headernya. Nah, terus yang ini misalnya satu kita mau kasih dia kelas ya kan, kita bisa kasih dia kelas misalnya di sini kelas misalnya judul halaman. Nah itu bisa teman-teman. Nah ini kalau kita save ya kan, kita balik, ini nggak terjadi apa-apa. Nah karena kita cuma memberikan dia sebuah kelas atau ID. Nah coba misalnya kita klik kanan ya, di sini kita saya menggunakan Chrome. Nah di sini kita klik kanan terus inspect. Nah terus kita klik yang ini nih, yang ini kita klik terus kita arahkan ke ini A1 judul halaman, kita klik. Nah di sini lihat ya, di sini ada ID-nya sama kelasnya. Nah di sini perubahannya terjadi nih, kita sudah memberikan dia ID dan kelas. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Nah coba kita buka lagi yang ini. Nah ini div ini div yang ini. Nah ini kan belum kita kasih ID atau kelas kan. Oke kita akan kasih dia ID. Oke kita lanjut yang ini. Yang pertama yang ini kan. Nah, semua elemen yang ini itu kan dibungkus di satu div ini kan. Nah ini kan ada div ini kan, ini pembukanya, ini penutupnya, kita bungkusnya di dalam ini. Nah di sini kita bisa kasih ID misalnya ini bagian main gitu, atau ini bagian kontennya gitu. Nah ini bisa ya kan. Nah, terus yang ini kita misalnya kasih ID, kita kasih ID misalnya di sini section 1. Nah yang ini ya kan, ini kita bisa kasih ID section 2. Nah jadi ini menandai kalau ini bagian 1, ini bagian 2. Nah sebenarnya kita nggak harus pakai ID ya, kita bisa pakai kelas ya, cuma ID itu kan unik kan. Nah jadi satu elemen itu cuma bisa punya satu ID kan, karena dia unik. Nah jadi kita lebih baik menggunakan ID aja. Nah, tapi kalau misalnya kita di satu ini nih, kita misalnya section 1 ini itu untuk elemen ini sama elemen ini juga, nah itu lebih baik kita pakai kelas aja teman-teman, karena ID itu lebih berat. Nanti kita bakal bahas lagi di CSS ya, kita sudah belajar CSS nanti bakal lebih tahu ya, kayak
ID itu lebih berat daripada kelas, ya kan. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, terus kita bisa kita akan kasih kelas-kelas ya untuk elemen-elemen yang ada di dalam section 1 dulu nih. Misalnya H3 kita kasih dia kelas nih, misalnya kelas di sini kita bisa kasih header section 1. Nah, jadi gitu nih. Misalnya kita kasih kelas ini nih, ya kan. Nah, terus yang ini, yang paragraf ini kan ada 3, kita bisa kasih kelas dia. Misalnya kita kasih kelas dia, ya kan, paragraf 1. Misalnya ini paragraf section 1. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, terus kita akan terapkan dia di tag P yang lainnya karena kan dia masih satu section kan. Nah, ini kita bisa di sini lagi ya. Sini kita bisa kasih kelas lagi ya. Ingat kasih kelasnya itu di tag pembukanya. Nah, sini kita kasih lagi paragraf section 1. Nah, yang terakhir ini paragraf terakhirnya kita kasih kelas lagi paragraf section 1. Nah, jadi ini nanda ini kalau ini paragraf section 1, ini section 1, ini section 1. Kalau namanya ini misalnya mau beda nggak apa-apa, cuma kan lebih baik sama kan. Jadi kita nggak bingung ya kan. Nah, kalau misalnya kita mau ngasih lebih, kelas lebih itu bisa. Misalnya di sini kalau kita mau kasih kelas dia 2 nih. Ya kan ini header section 1, misalnya kita kasih kelas lagi dia judul itu bisa. Kita bisa kasih spasi. Terus kita masukin kelasnya lagi gitu. Apa yang kita masukin? Misalnya kita di sini judul. Nah, itu bisa begini ya. Nah, ini menandai bahwa H3 ini mempunyai 2 kelas. Yang pertama header section 1, yang kedua judul. Atau yang section 1 ini kita mau kasih kelas nih, itu juga bisa. Di sini kita bisa kasih kelas, ya kan? Misalnya di sini bagian 1. Nah, cuma kan kita sudah punya ID kan. Nah, jadi ID itu kan aja kita cukup begini aja. Nah, jadi biar kita nggak lebih bingung. Nah, jadi gitu ya. Ini untuk section 1 kita akan kasih dia ke section 2 juga. Nah, di sini kita kasih ID, kita kasih kelas aja. Kelas di sini misalnya header section 2. Nah, yang ini yang paragrafnya. Nah, kita bisa kasih kelas lagi dia. Di sini paragraf section 2. Terus yang ini juga ya kan kita bisa kasih kelas dia paragraf section 2. Nah, jadi gitu. Terus ini yang terakhir ya, kita kasih kelas lagi dia paragraf section 2. Nah, ini kalau kita save, kalau kita balik, nah ini ada nih di div ini kan ada ID-nya sudah. Terus yang ini ada ID-nya sudah. Nah, dalam ID ini itu ada ini header section 1, ini paragraf section 1 ya kan, ini juga. Di sini ada ini section 2. Section 2 itu nandai bahwa yang semua konten yang ini itu adalah section 2. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, ya kan? Dia yang biru-biru itu coba lihat. Nah, dia mencakup semuanya. Misalnya header section 2, nah itu yang ini bagian 2, ini yang paragraf section 2 ya kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman, untuk kita memberikan kelas atau ID ya pada sebuah elemen. Nah, jadi gitu juga untuk tag div ya teman-teman. Nah, dia nggak akan ada perubahan karena tag div itu kan nggak mempresentasikan apapun ya kan. Nah, makanya kita bisa masukin konten apa aja gitu. Jadi kita kelompokin, ini yang header, ini yang kontennya ya kan, terus ini yang bagian 1, ini bagian 2. Jadi kita lebih enak lagi kalau misalnya kita sudah bekerja dengan CSS ya atau JavaScript. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Oke, kita akan bahas tag span. Nah, apa itu tag span ya teman-teman? Nah, jadi tag span itu merupakan sebuah wadah inline ya. Ini ada kata inline ya, digunakan untuk menandai sebuah bagian dari teks atau bagian dari dokumen. Nah, jadi tag span itu yang wadah ya, wadah inline ya, itu yang digunakan untuk menandai ya sebuah bagian dari teks atau sebuah dokumen. Nah,
Terus tag span itu juga digunakan agar mudah ditata oleh CSS atau dimanipulasi oleh JavaScript, teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah bekerja dengan CSS atau JavaScript ini lebih mudah lagi ya. Kita menggunakan ini ya, salah satunya selain dari div, ya kan. Terus di tag span ini biar mudah kita juga bisa kita menggunakan kelas atau ID. Nah, tapi ini harus diperhatikan ya. Tag span itu berbeda dengan tag div. Seperti yang udah kita tahu ya, tag div itu adalah blok level elemen ya kan, blok level elemen ya, yang mana browser itu akan selalu memberikan jeda baris ya sebelum atau sesudah elemen div, ya kan, itu blok level. Tapi kalau tag span itu adalah inline elemen. Nah, di sini udah dikatakan inline. Nah, kita akan lihat bedanya apa ya teman-teman ya, inline dengan div. Nah, di sini misalnya kita ini dulu, kita komentar dulu ya kan, kita komentar dulu ya, Ctrl/, kita save. Nah, ini kita buka Chrome kita. Nah, ini kosong ya kan, karena kita sudah komentar dia. Nah, di sini kita misalnya buat nih, di sini kita buat tag div misalnya 1 ya kan, di sini tag div 2. Nah, terus kita save. Nah, dia begini kan, karena dia blok level kan. Jadi dia dari atas ke bawah nih, jadi gitu. Nah, kalaupun kita buatnya juga di sini, kita save, kita begini juga. Nah, karena dia blok level elemen, jadi browser akan memberikan jeda baris ya di sebelum atau sesudah elemen div. Terus kalau misalnya span gimana? Misalnya kita buat span ya kan, misalnya 3, terus di sini 4, kita save. Nah, dia begini teman-teman. Nah, dia malah menyamping. Nah, makanya span ini adalah inline elemen. Nah, jadi dia beda nih dengan blok elemen dari tag div ini. Nanti kita akan lebih bahas lagi nanti kalau sudah kita belajar CSS ya. Nah, cuma tingkah lakunya ya, behaviornya itu begini. Kalau tag div itu begini, kalau tag span begini. Jadi kita juga bisa ya, misalnya kita begini, kita buat ini, kita hapus dulu, kita buat tag p nih misalnya di sini kita tulis nih, saya sedang belajar HTML dasar di YouTube misalnya, kita save, ini jadi gini. Nah, kita bisa misalnya kita mau yang ini nih, HTML dasar ini kita mau kasih dia warna nih misalnya kan. Selain kita bisa pakai tag mark ya, kita sudah bahas, kita juga bisa misalnya pakai span. Nah, terus di sini kita tulis HTML dasar, kita save. Nah, ini nggak jadi apa-apa. Coba misalnya kita kasih dia style ya, inline CSS style, misalnya kita kasih color Burliwood, kita save. Nah, dia bisa begini nih. Nah, jadi gini ya, kita misalnya mau meng-highlight suatu kata gitu atau gimana, kita bisa menggunakan span. Nah, di suatu paragraf atau div atau apapun itu. Nah, kalau misalnya kita pakai div di sini misalnya, kita save, dia kan begini. Nah, kenapa ya? Teman-teman sudah tahu ya, karena dia adalah blok level elemen. Nah, jadi begitu ya tentang tag span dan div ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakannya tergantung kebutuhan kita gimana. Nah, oke, kita akan lanjut lagi. Nah, sini kita akan bahas kelas dan ID. Nah, tadi kita sudah bahas ya kelas dan ID itu seperti apa kan. Nah, sini kita akan lebih bahas lagi, ya kan? Nah, di sini kelas dan ID ya itu termasuk ke dalam atribut global HTML. Nah, atribut global ya teman-teman, kita sudah pernah bahas juga atribut global ya. Mungkin teman-teman bisa searching Google ya, apa itu atribut global HTML. Nah, singkatnya ya, atribut global atribut itu merupakan sebuah atribut ya yang bisa digunakan untuk semua elemen HTML. Nah, jadi semua elemen HTML itu bisa mendukung ini ya, global atribut. Nah, itu kita bisa memberikan atribut itu. Apapun itu, misalnya kayak tag UL, LI, OL atau apa aja itu mendukung ya global atribut. Namanya juga global atribut kan. Semua elemen yang di HTML itu bisa menggunakannya. Nah, kelas itu ya, kelas dan ID ini termasuk dalam global atribut. Nah, terus untuk kelas itu sendiri ya, itu untuk menentukan kelas ya untuk elemen HTML ya, teman-teman masih sudah tahu ya kan, kita sudah bahas.
Kelas itu untuk menentukan sebuah elemen HTML ya, ini kelasnya masuk di kelas mana gitu. Terus satu elemen HTML itu bisa mempunyai banyak kelas ya kan, lebih dari satu. Dan beberapa elemen HTML itu bisa mempunyai satu kelas yang sama. Nah, tapi berbeda dengan ID. Kalau ID itu digunakan untuk menentukan ID unik ya untuk sebuah elemen HTML. Sebuah elemen HTML. Jadi satu elemen itu bisa mempunyai satu ID aja, nggak lebih, ya kan, karena dia unik kan. Jadi paling banyak sebuah elemen itu mempunyai ID itu cuma satu. Kalau dia punya ID banyak ya mending kita pakai kelas aja kan, karena ID itu lebih berat tuh daripada kelas. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk pengelompok grouping HTML ya. Kita sudah bahas tag div, tag span, dan kelas, dan ID. Mungkin untuk video kali ini segitu dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.